Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Noval. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai activity based costing pada Boeing Company. Di sini saya dalam rangka untuk melakukan tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah akuntansi biaya S1 S1 PJJ Akuntansi di Universitas Siber Asia. Nah, mohon izin langsung masuk pada materi, yaitu yang pertama, latar belakang mengenai mengapa saya mengambil Boeing Company sebagai tema materi saya mengenai activity based costing. Nah, Boeing Company adalah perusahaan Boeing Company adalah perusahaan kedirgantaraan multinasional yang memproduksi pesawat, roket, satelit, dan sistem pertahanan. Boeing merupakan salah satu produsen pesawat terbesar di dunia. Nah, alasan inilah yang mengapa saya mengambil Boeing Company sebagai perusahaan yang akan saya analisis activity based costing-nya. Selanjutnya, bagaimana penerapan activity based costing pada Boeing Company? Boeing Company sebagai perusahaan manufaktur pesawat terkemuka menggunakan activity based costing untuk mengalokasikan biaya overhead secara lebih akurat dalam proses produksinya. Dalam sistem activity based costing, Boeing dapat mengidentifikasi aktivitas utama dalam pembuatan pesawat seperti perakitan badan pesawat, pengecatan, pengujian kualitas, dan pengadaan suku cadang. Setiap aktivitas ini diberikan cost driven yang relevan. Misalkan, biaya inspeksi kualitas yang didasarkan pada jumlah unit yang diperiksa. Kemudian biaya perakitan yang didasarkan pada jam kerja teknisi. Kemudian biaya penggunaan mesin yang dihitung berdasarkan jam operasi mesin. Nah, dengan metode ini, Boeing dapat mengalokasikan biaya ke setiap pesawat atau komponen berdasarkan aktivitas yang dikonsumsi, bukan hanya berdasarkan volume produksi atau jam tenaga kerja seperti yang dilakukan pada metode tradisional. Nah, apa sih manfaat activity based costing yang diterapkan pada Boeing Company? Di sini ada tiga. Yang pertama yaitu biaya yang lebih tinggi. Si akurasi biaya yang lebih tinggi dengan activity based costing ini dapat memberikan estimasi biaya yang lebih tepat dibandingkan metode tradisional karena memperhitungkan konsumsi sumber daya dari setiap aktivitas produksi. Jadi dia karena tiap produksi inilah dia menjadi lebih akurat, Bu. Kemudian eh, dilakukannya pengambilan keputusan yang lebih baik dikarenakan Boeing dapat memahami tiap biaya produksi setiap pesawat itu lebih baik, maka dapat membantu dalam strategi pemilihan harga, pemilihan pemasok, dan juga optimalisasi desain produknya. Kemudian yang ketiga yaitu identifikasi efisiensi dan pemborosan. Nah, dengan mengetahui pos-pos aktivitas mana yang memakan biaya besar dan juga aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah, maka dapat meningkatkan efisiensi operasional. Selanjutnya, yaitu tantangan penerapan activity based costing pada perusahaan Boeing Company. Eh, di sini yang pertama yaitu kompleksitas implementasi. Jelas karena Boeing merupakan perusahaan manufaktur pesawat yang tentu sangat kompleks dalam aktivitas pembuatan pesawat dan segala macamnya. Di sini maka perlu pemetaan setiap aktivitas dan cost driven yang sangat kompleks juga, yang sangat riwah juga, Bu. Nah, ini menjadi tantangan di sini. Kemudian tingginya biaya implementasi di sini maksudnya yaitu tingginya biaya implementasi untuk pertama kalinya, Bu. Karena dengan kita baru pertama kali implementasi, maka membutuhkan investasi dalam banyak perangkat seperti perangkat lunak akuntansi, kemudian perangkat dari karyawannya yaitu pelatihan-pelatihan, kemudian juga memerlukan waktu untuk mengumpulkan serta menganalisis data.
Karena kan ini activity based costing berdasarkan aktivitasnya. Jadi memerlukan biaya juga terkait pengumpulan serta penganalisan data ini. Kemudian yang tidak bisa kita lupakan juga terkait karyawan, yaitu dapat timbulnya resistensi dari karyawan. Yang mana mungkin dulu ketika banyak efisiensi terjadi, banyak karyawan yang dapat kecipratan eh, imbal hasilnya. Nah, ini kan akan di stop oleh pihak perusahaan. Maka dapat terjadi resistensi dari karyawan-karyawannya. Nah, bagaimana cara menghadapi tantangan ini? Yang pertama yaitu lakukan secara bertahap dari tiap-tiap individu. Jangan langsung seluruh individu, dari tiap divisi. Jangan seluruh divisi dilakukan secara bertahap. Nah, ini gunanya untuk meredam apabila terdapat resistensi dari divisi yang dilakukan implementasi. Nah, kemudian pelatihan karyawan. Di sini pelatihan karyawan bukan terkait bagaimana cara menggunakan apa segala macam, tapi terkait pemahaman mengenai apa itu activity based costing. Sehingga dengan pemahaman yang lebih akurat terkait activity based costing, diharapkan karyawan dapat menjadi lebih terbuka untuk kemajuan perusahaan. Nah, kemudian yang terakhir yaitu automasi dan teknologi. Nah, dengan menggunakan sistem enterprise resource planning, maka dapat mengumpulkan data aktivitas secara lebih efisien. Ini gunanya karena tadi ada banyak sekali kompleksitas yang terjadi di perusahaan Boeing Company. Di sini harus dilakukan optimasi dan teknologi agar kekompleksitasan itu bisa dapat diredam, Bu. Gitu. Dengan cara apa activity based costing dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi biaya produk? Di sini saya ada tiga, Bu. Yang pertama yaitu dengan mengurangi biaya overhead yang tidak perlu. Di sini pengoptimalan harga produk berdasarkan biaya aktualnya, Bu. Eh, jadi, nah ini untuk mengidentifikasi aktivitas-aktivitas biaya overhead yang tidak perlu. Jadi yang bernilai rendah ini udah disingkirin aja aktivitas yang nggak penting. Nah, kemudian mengoptimalkan biaya yang tidak perlu juga, Bu. Jadi nanti biaya yang digunakan adalah biaya-biaya aktual saja untuk dalam pembuatan setiap unit pesawat. Jadi bukan perkiraan rata-rata saja seperti kayak misalkan menggunakan metode tradisional gitu, Bu. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan profitabilitas dengan strategi produksi yang lebih efisien, seperti outsourcing terhadap komponen tertentu apabila ditemukan yang lebih ekonomis. Nah, dengan sistem activity based costing ini, Boeing diharap dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif serta meningkatkan daya saingnya di industri penerbangan global. Begitu, Bu. Mungkin sekian dari presentasi saya. Eh, Segala kekurangan dan segala kesalahan yang saya ucapkan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.